Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari kelima ini Ramadan ini data masih di rumah tak Baraleba makin sahur dan tayang. Leba masih sini masih. Hampir bisa dipanggil aja di dalam gitu. Leba Maji, leba mati maki. Doi. Diwangkan saja. Nah, alhamdulillah nih Pak Kiai, kita ketemu lagi di hari kelima. Pendengar tak mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita lihat ini hari kelima ini. Tadi ke sini Kak sunyinya Pak Kiai. Ya. Lewat di rumah ini sunyi sekali. Ya. Kan masih jam 3 itu. Ya. Nah, kemarin pada saat bulan saat mau buka puasa itu di jalanan Pak Kiai banyak kuliah orang. Kan tadinya itu kalau warungnya di kakinya ditutup gitu, pakai Ya. spanduk, Ya. itu rumah makan pinggir Ya. jalan. Nah, tena jadi tahu bangkina ke sini kan. Karena itu ada puasa nih. Ya kan siapa tahu bukan Islam. Di Indonesia ini kan ada berapa agama yang diakui. Kemudian untuk bukan Islam silahkanlah. Cuma biar juga makan bukan Islam sembunyi-sembunyilah menghargai orang yang puasa. Ya. Jadi itu yang di jalan. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Ya tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Kemudian biar juga Islam kalau dia makan, siapa tahu dia musafir. Tapi jangan juga terlalu gimana ya. Penjual coto dia tulis di dinding warungnya itu. Coto khusus musafir dan kafir. Ini kan jadi salah toseng. Jadi kalau lo nanya lebaran contoh ini Pak, dia aku pas dengan musafir karena kayak 30 hari musafir. Jadi bagaimana itu kalau ditulis begini? Pada dasarnya kalau betul-betul dia musafir, bisa saja kan itu au ala maridan au ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Itu maridan sakit atau musafir. Maka diberikan kelonggaran. Boleh dia mengqadha puasanya gantikan pada hari-hari yang lain. Ya, tapi jangan juga musafirnya dari Takalar ke Makassar baru nagapa kira. Oh, dia jangan apa tuh karena musafir ke Ces. Tapi kalau dia puasa, itu lebih bagus. Khairul lakum, itu bagus bagimu. Jadi artinya kalau sepanjang masih mampu puasa, puasalah. Kecuali tidak mampu puasa, gantilah di hari lain. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Kemudian wahai orang-orang yang bukan Islam, hargailah orang berpuasa, jangan makan secara demonstran. Bahkan ada juga Islam, kadang memang dia merokok 2 batang lagi dia masukkan di mulutnya secara sekaligus. Itu kan foto-toain namanya. 2 batang dia masukin di mulutnya baru taliwaliwan. Baru namanya Muhammad ini. Muhammad itu. Tidak seperti begitu. Nah, itu tadi yang pertanyaan secara umum ini yang saya lihat kemarin hari keempat masuk hari kelima dan tidak seperti itu. Ini kan sudah lemah fisik ini ceritanya. Baru 5 hari Denta ya. Semestinya belum apa. Baru 5 hari tapi deh. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Kiai. Bisakah divideakan orang tua yang sudah meninggal? Karena pernah tidak puasa Ramadan. Oh begini. Misalnya Pak? kan. Dari Tabe Pak Ustaz. Risman di Bajigau. Begini ya Denta ya. Bicara dulu tentang fidyah. Apa itu fidyah? Apa itu fidyah sebenarnya? Jadi fidyah adalah memberikan makan fakir miskin sebagai pengganti puasa yang sekira-kira fakir miskin itu sampai kenyang. Nah, itu fidyah sebagai pengganti puasa. Tapi tidak semua orang yang dikenakan fidyah, tidak semua orang boleh berfidyah. Contohnya apa? Nah, yang fidyah itu adalah orang yang sakit dan menurut penglihatan mata, menurut medis tidak ada harapan untuk sembuh. Oh, itu bisa fidyah. Itu fidyah. Ya, tidak ada harapan untuk sembuh. Tinggal kita menunggu pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang begini ini adalah fidyah. Takaran fidyah itu sampai orang kenyang. Satu itu fidyah.
Kemudian yang qada. Yang qada itu adalah orang yang haid perempuan di Ramadan. Silakan qada. Orang yang musafir dan tidak kuat puasa silakan qada. Ada puasa aja. Ya, gantikan di hari lain. Di hari lain. Di hari lain. Yang ketiga, ada orang dikenakan qada plus fidyah. Jadi tak bagi talui. Yang pernah kuliah. Yang menjelang ribaji mi. Iya. Satu dikenakan hanya fidyah. Iya. Tanpa qada. Iya. Yaitu fidyah tanpa qada, orang sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Iya. Ini namanya fidyah. Iya. Kemudian yang kedua qada. Qada. Qada itu mengganti puasanya di luar Ramadan. Tidak ada fidyah. Orang haid, orang musafir. Yang orang sehat ini. Iya. Jadi sesudah Ramadan dia ganti. Itu namanya qada. Yang ketiga, dia qada plus fidyah. Ya, ada plusnya. Jadi dua yang kena dan tayang. Susah, nah. Ya, siapa itu? Kan muncul pertanyaan. Jadi siapa itu? Nainjo. Kira-kira siapa? Itu adalah orang hamil yang dia tidak puasa dengan alasan anak yang dikandungnya. Anak yang dikandungnya menjadi alasan. Kenapa tidak puasa? Wih, kasihan anakku dalam perut ini. Khawatir mengecil. Itu anaknya menjadi alasan. Ini dikenakan qada plus fidyah. Tapi kalau dirinya menjadi alasan, bukan anaknya, hanya qada tanpa fidyah. Jadi intinya, kalau orang lain menjadi alasan lantas tidak puasa, dikenakan dua. Contoh lain, dia menyusui. Berarti pakai ini qada plus fidyah ini cuma perempuan jadi? Enggak, kadang juga laki-laki. Oh iya, itu bingung. Kalau dia tidak puasa disebabkan orang lain. Contoh. Contoh dia, konkretnya seperti apa? Terjadi kebakaran. Ada anak kecil di lantai 15. Dentayang tidak bisa lari ke atas ngambil anak itu karena puasa. Maka Dentayang minum dulu. 2 gelas susu kental ditambah 1 kaleng susu tanpa air. Susu beruang. Baru lari ke atas untuk mengambil anak itu. Jadi membatalkan puasanya disebabkan orang lain. Ini dikenakan qada plus fidyah. Paham tak kira-kira? Sama orang menyusui. Kalau dia alasan anaknya sampai tidak puasa, qada plus fidyah. Tapi kalau alasan dirinya, kenapa aku tidak puasa? Menyusui kak. Kenapa kalau menyusui? Terlalu kering ku rasa tenggorokanku. Tidak kuat kak. Berarti dia tidak puasa alasan dirinya. Bukan alasan anaknya. Ini dikenakan qada tanpa fidyah. Tapi kalau dia tidak berpuasa alasan anak, maka qada plus fidyah. Contoh lain lagi. Ada orang tenggelam. Mesti berenang dan tayang pergi ambil anak itu. Tapi tidak bisa berenang kalau puasa. Maka dia minum dulu baru berenang untuk menyelamatkan anak itu. Dikenakan qada plus fidyah. Karena membatalkan puasanya gara-gara orang lain. Jadi membatalkan puasa itu keadaannya. Terus membantu orang lain itu memang plus fidyah. Iya, 2 yang kena dia. Dia dikenakan qada, dikenakan juga fidyah. Bagi orang yang membatalkan puasa dengan alasan orang lain. Iya. Sudah jelas barangkali? Kemudian itu tadi karena meninggal. Dia meninggal di, ini contoh, 5 Ramadan sekarang ya. 5 Ramadan. Meninggal di 5 Ramadan. Puasanya hanya 2 hari. Berarti qadanya 3. Kan dia meninggal di hari kelima. Puasanya hanya 2. Berarti qada 3. Digantikan oleh anaknya di luar Ramadan. Man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa orang meninggal dan ada puasanya, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Begitu juga nazar. Nazar itu tinja. Tinjanya. Pura mah tinja. Nah karena ukar Allah Ta'ala. Itu. Kalau tidak jadi kawin bapaknya lagi, kata wali watu kan nih Buraden. Maka saya puasa sambaran tuh. Sana puasa kaki. Itulah. Ya Allah, kalau anakku lolos jadi polisi, saya puasa. Itu kan? Jadi penerbang. Lolos ke anaknya. Itu namanya nazarnya itu. Itu nazar. Tapi belum dibayar nazar itu, dia meninggal. Anaknya yang lakukan. Oh, bisa begitu Pak? Iya. Mamma ta'alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa meninggal dan ada puasanya, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Pernah ada begini Dentayang? Iya Pak. Saya diundang ceramah takziah, jadi kok tak nangis. Wih, ada ndak qadanya bapakmu yang meninggal?
Ada Ustadz. Berapa kadanya? Dia bilang 29 hari. Ku kan naremo Bisa dibagi kira-kira itu. Bisa. Oh iya. Jadi kalau 5 bersaudara bagi 20. Atas serena. Jadi 5 iya. bersaudara, 5 kadanya kau satu. Iya. Sengaja ku puasa besok. Puasa kadanya bapak saya. Almarhum. Sebut namanya. Pak Barasa Deman Nangkasi. Iya, Pak Barasa Deman Nangkasi. Contoh denta ya. Coba apa? Tapi ada tuh begini dibilang Ustadz. Iya. 2 kalana. Tapi saya bersaudara 4 orang. Iya. Kadanya bapakku 2. Saya bersaudara 4 orang. Jari. Aku lejinjo puasa tasi polongku Ustadz. Karena 2 kalanya aku kan sambarantongan nih. Tidak ada puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Iya. Betul. Jadi itu begitu Bu Rispadi di Bajigau. Jadi jelas sekali ini. Masih ada barangkali pakai itu soal video ini? Video itu udah cukup itu. Begini, itu video boleh dibayar setiap hari, boleh juga dibayar sekaligus. Boleh. Iya. Karena biasa tuh repo kita kok lo namanya jore yang ngira nganu boleh. Atau cuma biasa orang bilang, siapa tahu meninggal kena belum sampai 30 hari nah saya bayar memang 30. Iya. Niatkan saja sedekah karena sedekah itu memadamkan panasnya kuburan. Iya. Sama itu tapi belum ada bertanya barangkali karena masih panjang Ramadan bicara tentang zakat. Cuma terlanjur saya ingat itu kalau zakat fitrah itu tidak wajib disakati orang yang meninggal sebelum menyelesaikan Ramadan. Oh, harus diselesaikan dulu. Iya, harus menyelesaikan Ramadan. Kalau tidak menyelesaikan Ramadan itu tidak diwajibkan zakat. Tapi kalau terlanjur sudah mengeluarkan zakat, umpama di 20 Ramadan dia keluarkan zakat fitrah. Sementara di saat di 28 Ramadan meninggal. Ini tidak wajib zakat. Seandainya anaknya pergi minta kembali, maka wajib dikembalikan itu. Tapi tali waliwan atau jadi akhirnya jadi sedekah aja itu nanti pakai jadi sedekah. Iya, jadi sedekah. Tapi seandainya anaknya minta, ibarat yang ketua panitia penerimaan zakat di Masjid RRI. Iya. Denta yang sakana bapakku pamuter ki. Ngapa lupa lagi? Meninggal ki. Siapa namanya bapakmu? Dilihat di pembukuan, makanya tulis ki. Ini namanya bapakku. Ale motor sekke. Kalian bagi nu pansulu sakka nu pala ke semoter. Meskipun tidak wajib menjadi sedekah karena sedekah itu orang yang ahli sedekah itu padam panasnya kuburan. Inna sedekata la tudfi'u an ahliha arral kuburi. Sesungguhnya ahli sedekah itu panas pada panasnya kuburan. Karena le megigil ya. Ya, itu pertanyaan selanjutnya nih Pak Kiai. Istri saya sering sekali marah. Ya. Marah-marah ini maksudnya. Istri dengkuan nih. Iya. Sebelum sebelum maupun sesudah Ramadan. Ya. Oh, koro-koro gini. Ya, dengko miarena dengkoro. Dengkoro. Iya, dia dengko. Dengkoro. Ini bahaya ini. Jadi mau Ramadan, tidak Ramadan selalu marah. Tapi banyak tuh bilang ini kalau kasih THR ini aman nih. Oh, gampang ya. Denta yang kacau mentung tuh rumah tangga ya kalau suka orang marah-marah. Iya. Istri dengkoro. Suami rano. Raja Noko. Si buntu gitu. Kenapa gigi ganti? Iya. Bagaimana mau nikmat berumah tangga? Tapi jangan dulu pakai kita kasih tahu ini bukan di Indonesia ini di luar negeri. Apalagi kalau istri berani tunjuk-tunjuk suaminya dentayang. Iya. Dia bilang marah itu minka khairan. Dia bilang saya tidak melihat kebaikanmu. Tena kucidi ke kebajikan mana sih de sana benton dom palakno kau. Kalau istri ngomong seperti itu di suaminya, illa ahbatallahu amalaha. Kecuali Allah menghapus seluruh pahalanya istri yang seperti itu. Seluruh. Dengar itu Ibu. Biar kita tahajud setiap malam, puasa setiap hari, terhapus semua. Karena jojo-jojo kuburan ini. Nah sedega agak dituju aku iko. Sedega agak. Na puro subaran ban buran ini anak sambaran na bicara mak nasa ngide na isenat tujuan padahal pitu anak we buran
47 nih loh. Ya Allah ya Allah. Iya. Jadi wahai istri-istri jangan suka kasih marah-marahi suaminya. Kasihan itu suami-suami, tidak dia garda terdepan mencari rezeki. Iya. Tidak peduli terik matahari, dia tetap keluar terbakar kulitnya karena sengatan matahari. Betul, Pak. Kalau hujan diguyur hujan. Ada. Ya, untuk apa? Mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Jadi kamu siang buranenta. Ya, kalau perlu sayang itu saya moro-moroi. Dan itu memang umumnya itu denta yang Iya. suami-suami itu kasihan sedikit bicaranya, sedikit. Silakan teliti. Biasa itu suami baru 2 bicaranya, tapi istri sudah 17. Deh, beda 15. Reper-reper yang kali ngapa cek. Apa mau? Iya. Tapi wahai suami-suami yang mendengarkan siaran ini, Iya. kalau istrinya marah-marah, itu intinya duduk saja di depannya seperti orang mendengarkan pidato. Tidak usah ngomong, tidak usah berkomentar. Karena kapan ngomong berkomentar pasti tak tambah senjudulna. Tambah lahap, Buy. Tambah lahap bu orang ibu nak anu mentongko kau 14 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu lagi dah ingat. Itu malampe kok Itulah jadi mending diam. Diam saja. Tapi jadi itu suami denta yang sedikit kasihan bicaranya. Yang kedua, suami itu sedikit bajunya. Teliti mi. Ya, kadang itu istri apa lamari bajunya denta ya. Betul. Suaminya patah lawar 4 lembar. Saya biasa curiga juga istri gitu. Ini masih baju biru. Apa lamari bajunya? Sementara suaminya 4 lembar, baju olahraga, baju dinas. Kan tidak balinya 103. Iya dede. Itu baju koko buranena itu terus. Ngapa aja baju dinas, baju tidur, baju olahraga, baju koko. Mulai tarawih pertama sampai malam Lailatul Qadar itu terus. Iya. Jadi kalau dia buka bajunya tak tulis mentomir kalau neriboko la haula wala quwata. Contoh janjo. Contoh ja. Jadi pendengar itu kalau marah-marah istri, jadi mudah-mudahan tidak ada jadi pendengarnya RRI ini. Karena terhapus pahala den tayang. Habis pahalanya. Habis terhapus. Tapi biasa tong itu kasihan istri marah-marah gara-gara suaminya juga penyebabnya. Ya mana jadi cocok. Suami. Apa Pak Kiai kayak benten di mana? Biasa kan dia kasihan istri mau pergi belanja, mesti kasih masuk dulu proposal. Proposal beli tomat sekian, beli ikan sekian, ngapa no gili kama kuburan nih ya? Nyeto buran gampang jadi. Iya. Pokoknya itu istri sebaiknya san suami belum minta istrimu sariang ngasih mi. Kasih semua dia nanti yang memanage itu keuangan. Iya. Jaitong terlebih ini ya, mau beli bedak. Bagaimana mau cantik istri kalau tidak dibelikan bedak? Ertongnya sedo. Tapi ini juga istri mesti ketahui, silakan pakai bedak, silakan pakai sedo, silakan, tapi sesuai selera suami. Iya. Jadi kalau suamimu tidak senang merah pipi, kasih hijau pipi. Sekali nemu kok biru pipi. Iya. Nah kan anak-anak. Ama baraha panjang nggak pernah biru nah karena bukan bedak ini nak jagur ke depan. Jadi udah roda. Ini salah juga suami begini. Tidak boleh itu memukul istri dan tayang. Tidak boleh haram. Haram tidak boleh. Iya. Nah seperti itu. Kulle gini pukul kalau pakai misalnya masker. Oh pakai masker kan? Ya, memukul istri pakai masker atau sapu tangan. Iya. Dan lengan tidak boleh terangkat. Oh iya. Jadi kamu jene sambayang kok. Katanya rasa memang begitu karena tidak boleh memukul fisiknya perempuan. Haram. Iya. Dia gagap pakai lebih makun raya sangadina orwane malebbi. Dia itu gagap tunai makun raya sangadina orwane matuna. Terjemahannya adalah apa itu, Pak? Apa terjemahannya itu pakai? Kalau saya tahu Ki. Ya, tiadalah laki-laki tiadalah yang menghinakan perempuan kecuali laki-laki itu hina. Tiadalah yang memuliakan perempuan kecuali laki-laki itu mulia. Maka muliakanlah perempuan, itu pertanda engkau juga adalah laki-laki mulia. Muhammad. Pintar toh Pak Kiai gombal. Iya. Nah itu, jadi intinya kalau perempuan yang suka marah, apalagi di bulan Ramadan. Terhapus pahala. Bu, ingat gitu, pendengar, jangan suka marah-marah. Nah, ini satu lagi pertanyaan terakhir nih Pak Kiai. Ya. Bagaimana membuat anak itu menjalankan sholat tanpa dipaksa
Karena banyak sekarang yang anak susah sekali diajak salat berjamaah dan apa mengaji apa segala macam Pak Kiai. Bagaimana caranya? Tidak apa-apa sebenarnya dipaksa, malah dalam hadis itu dia bilang pukul. Dipukul itu kan sudah dipaksa, cuma memukul itu tidak mesti dengan pakai balok. Persoalannya saya ini tidak suka kemukulan anak. Nah, Jadi itulah. saya bilang, Pima saja di sini deh di pondok pesantren Ilmu yakin. Ilmu yakin. Di Tompok Bulu sih. Ya, masa sembayangan jorang. Tidak perlu disuruh. Jadi begini dan Iya. itu juga anak-anak. Harta yang tidak ternilai adalah anak. Kalau anak itu soleh-solehat. Yeah. Olehnya itu ada beberapa trik-triknya dalam teori. Yeah. Mari kita mempraktekkan teori ini. Mudah-mudahan jadi kenyataan supaya mendapatkan anak yang bisa diatur, bisa dijinakkan, bisa jadi soleh-solehat insya Allah. Apa itu? Satu, carilah perempuan yang akan ditempati menanam benih. Perempuan itu adalah solehat. Yang kedua, disatakan berhubungan baca doa. Tenana langsung nistaatir. Baca doa rontawa bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pantaman persenelang gigi pertama. Nanu tindis ki koplenna. Nanu pakinta gasna. Nanu pasar kalsong. Contohnya. Doa dulu. Iya, doa. Doa mesti. Sudah soleha perempuannya. Ketika kita saleh laki-lakinya. Ya, kita mau gas, doa Ki. Doa dulu pertamanya. Apa itu? Memohon ke Allah. Iya, supaya dihindarkan oleh Allah dari gangguan setan. Terus yang ketiga kalimat. Kemudian proses kehamilan itu ajar anakmu mengaji sebelum lahir. Caranya bapak ibunya banyak ngaji. Kemudian lahir itu anaknya kio memang sambayang dalam arti perdengarkan azan di telinganya. Mawulida mauludun fa'azzana fi uzunil yumna wa iqama fi uzunil yusra rufiyat anhu ummus subyan. Apabila dianugerahi anak, maka hendaklah mengazankan di telinga kanannya anak itu dan qamatlah di telinga kirinya anak itu, agar anak itu diangkat dari gangguan setan, supaya tidak diganggu setan azan. Lama-lama kalau kita bilang setan ke saya Ki. Setan. Makanya itu dan tayang, karena itu setan takut sama suara azan. Maka perbanyak suara azan kemana-mana, solanan jo setan lari Ki. Iya. Jadi yang takut. Katet ya kita kepala ditongki pun langir ki azan. Iya, seperti itu Pak Kedi. Dan pendengar ini sudah hampir musim ini. Mudah-mudahan ini di hari kelima Ramadan ini bermanfaat sekali. Ini sudah jadi, ini ada lagi WA ini pakai. Saya ingatkan lagi nih pendengar ini bisa ki WA ke 0821 3333, jadi 3-nya 4 kali di 9440 kalau ingin bertanya kepada Pak Kiai di acara Dialog Ramadan di hari kelima Ramadan hari ini. Baik Pak Kiai, kita cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri petunjuklah kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa berbuat apa yang Engkau redahi dan kami hindari apa yang Engkau murkahi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran. Berikan kekuatan kepada kami agar kami senantiasa berbuat yang benar. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan. Beri pula kekuatan kepada kami agar kami senantiasa menghindari perbuatan yang batil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar Dialog Pak Kiai dan Dintayang kita cukupkan sampai di sini. Muka pesen di situ buntu insyaallah. Ya, insyaallah Pak Kiai kita ketemu besok di hari ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.